Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Kamu baik-baik saja kan? Tanya ibu mertuanya dan seketika membuat Hasya terkejut. Iya mah, aku baik-baik saja kok, jawab Hasya sambil tersenyum tipis. Pernikahan itu nggak mudah Syah, apalagi pernikahan kalian yang diawali dengan sesuatu yang bisa dikatakan aneh. Kalau kamu mau berjuang, siapkan hatimu. Kalau kamu mau nyerah, lebih baik menyerah dari sekarang. Jangan membuang waktu. Maksud mama? Tanya Hasya pura-pura tidak mengerti. Padahal ia sangat paham dengan apa yang dimaksud oleh ibu mertuanya. Mama rasa kamu cukup pintar untuk mencerna semuanya, Hasya. Mama bukan hanya berbicara tentang luka kamu, tapi Mama juga merasa kasihan pada anak Mama. Karena situasi ini pun pasti membuatnya sangat tersiksa. Mama harap kalian bisa saling mengerti, ucap ibu mertuanya. Hasya terdiam sejenak. Ia mencoba mencerna setiap kata yang diucapkan oleh ibu mertuanya. Mama tidak membenci kamu. Mama berusaha untuk dekat dengan kamu, meski sebelumnya kita sama sekali tidak saling mengenal. Mama harap kamu tidak salah paham. Hasya mengangguk. Iya mah, aku sangat mengerti maksud dan tujuan Mama. Syukurlah, pikirkan kembali semuanya dengan matang. Jangan sampai kamu pun merasakan penyesalan. Kemudian setelah itu ibu mertuanya itu berlalu. Sepertinya ia sangat paham dengan situasi yang terjadi pada rumah tangganya. Sungguh rasanya semakin sesak dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Akhirnya, Hasya pun meninggalkan rumah untuk ke kampus. Gua lihat lu lama-lama kayak mayat hidup, ujar salah satu teman Altan. Mereka adalah dua orang sahabat yang sudah lama saling mengenal. Namanya Rio. Sedikit banyak Rio juga mengetahui kisah hidup sahabatnya. Puyeng lah gue. Kenapa? Karena wanita itu. Pisah rumah aja lah, bokap nggak bakal izinin. Coba sesekali lo berontak. Selama ini kan lu udah mengikuti keinginan bokap. Bahkan pernikahan ini pun lu jalanin. Gua tuh setiap hari seperti orang gila, harus berhadapan dengan orang yang sama. Dan juga gua benci. Emang sejelek apa sih? Beneran gue belum pernah lihat secara langsung. Kenalin lah sama gue, jawab Rio. Gak usah lah, gak penting. Bentar lagi gue ceraiin dia. Hati-hati kalau ngomong, nanti malah bisa-bisa lu jatuh cinta. Ih, amit-amit. Gua kalau jatuh cinta milih-milih. Rio tertawa. Sumpah, gue penasaran. Sejelek apa sih tuh cewek yang lu bilang? Anak kampung, parah lah pokoknya. Tanpa disadari oleh Altan, percakapan mereka didengar oleh Hasya. Kebetulan mereka berada di kafe yang sama. Hasya datang ke sini untuk menemui seseorang. Satu hal yang ia sadari, ternyata Altan sangat membenci dirinya. Maaf, aku datang terlambat, ucap seseorang. Hasya hanya merespon dengan anggukan. Kamu sudah memesan makanan? Tidak perlu basa-basi, aku tidak punya banyak waktu, jawab Hasya. Kali ini Altan terdiam. Ia bisa mendengar suara istrinya yang ternyata tanpa ia sadari duduk di belakangnya. Kemudian mereka terjebak dalam hening beberapa saat. Aku sebenarnya ragu untuk melakukan ini atau tidak, tapi setelah aku pikir-pikir sebaiknya kita memang harus bertemu. Sejujurnya, aku tidak ada urusan dengan kamu, jadi pertemuan ini rasanya tidak perlu, jawab Hasya. Tapi bagiku ini penting. Silahkan katakan, aku tidak memiliki banyak waktu, jawab Hasya lagi. Sama sekali tidak menunjukkan wajah yang ramah, bahkan cenderung ketus. Aku tahu kamu masih sering bertemu dengan suamiku. Bisakah mulai saat ini kamu menghindarinya? Ucapan wanita itu terdengar secara jelas oleh Altan. Ia mulai berpikir apakah istrinya itu menemui pria lain di luaran sana. Altan hanya tersenyum tipis dan kembali melanjutkan obrolan dengan Rio. Meski telinganya masih berusaha mendengar pembicaraan mereka. Kamu takut? Tanya Hasya sinis kepada Kinas. Wanita itu hanya diam saja dan menatap ke arah Hasya dengan tatapan yang tidak kalah dingin.
Padahal awalnya ia tidak menunjukkan cara pandang yang aneh. Jangan takut, Kinas, kamu pemenangnya. Bahkan setelah 6 tahun bersamaku, dia memilih kamu. Sekali lagi gak perlu takut, aku tidak berhasrat pada suami orang lain. Kuharap kamu bisa menjaga ucapan kamu. Jawab, Kinas, kenapa kamu begitu takutnya? Bahkan sampai mengajakku bertemu. Apakah aku menjadi bayang-bayang? Apa aku membuat rumah tangga kalian gak bahagia? Tapi tenang saja, dia bukan tipe aku lagi. Kinas memang tidak merasakan kehangatan dalam rumah tangganya. Bahkan di suatu malam, ketika mereka sedang merasakan puncak bercinta, suaminya itu memanggil nama Hasya. Itu teramat menyakitkan. Ia mulai berpikir, bila mungkin selama ini dalam benak Baskara adalah tentang Hasya. Kita bertetangga dari sejak bayi, dan apapun itu kamu selalu menjadi pemenangnya. Ingat, sekali waktu kecil kamu selalu ingin bermain denganku, tapi orang tua kamu melarang karena aku miskin. Sampai akhirnya seluruh teman-temanku pergi karena semuanya dilarang bermain denganku oleh orang tua kamu. Aku hanya melihat dari balik pagar sambil bergumam, betapa bahagianya kamu punya banyak mainan dan makanan sehingga banyak anak yang bermain dengan kamu. Hasya juga tahu bila Kinas terus-menerus menghasut mereka agar membencinya, hingga akhirnya Hasya tumbuh dengan tidak memiliki teman. Hanya satu saja yang masih mau bersahabat dengannya sampai sekarang. Kupikir semuanya selesai, tapi kamu masih penasaran dengan pria yang kutemani selama 6 tahun. Kamu mengambilnya dengan paksa, tapi kamu jangan lupa, Kinas, seumur hidup aku akan hidup di hati suami kamu dan mungkin menjadi teror untukmu. Kamu sudah ngapain saja selama 6 tahun dengan suamiku. Bahkan ketika kami bercinta pun ingatannya padamu. Kamu tidak tahu malu, Kinas. Akhirnya Hasya beranjak dari duduknya dan pergi meninggalkan tempat ini. Bahkan ia sama sekali tidak menoleh ke arah suaminya. Kinas benar-benar segila itu. Altan pun memutuskan untuk pulang. Ia bertekad akan mengatakan kepada orang tuanya untuk pindah dari rumah itu, sehingga gerak-geriknya tidak akan seperti ini. Saat suaminya datang ke kamar, segera Hasya menyambutnya seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. "Mau aku siapkan makanan, Mas?" tanya Hasya. "Aku hanya ingin bertanya kepada kamu," ucap Altan. "Yah, silahkan. Seberapa sering kamu dipakai oleh mantan kekasihmu? Itu yang membuat kamu gatal sehingga bersikap dengan kemarin?" tanya Altan. Hasya menghela nafas panjang. Sungguh Altan sangat mengesalkan. Kalaupun aku gatal, sepertinya aku salah orang karena gatal sama pria yang gak bisa berdiri. Kurang ajar kamu. Lalu apa? Selama ini kamu tidak pernah dekat dengan seorang wanita sepertinya karena memang kamu gak percaya diri karena impoten. Jawab Hasya ketus. "Seenaknya kau bilang, kalau normal, buktikan dong." Wajah Altan seketika memerah. Untuk pertama kalinya ada wanita yang berkata sefrontal ini kepadanya. Altan menghela nafas panjang dan menggelengkan kepala atas ucapan yang disebut oleh Hasya. "Kenapa diam? Coba buktikan. Bisa nggak?" "Wanita gila," jawab Altan. "Kalau berurusan sama kamu memang harus gila. Kalau nggak gila, aku yang gila sendiri." Hasya berpikir untuk tidak diam saja setelah kejadian kemarin, karena ia berpikir Altan akan semakin seenaknya kalau ia terus-menerus diam. Di luar sikap Altan seperti ini, entah kenapa ia merasa kalau Altan sebenarnya adalah orang yang baik. Tapi melihat ekspresi suaminya hari ini, ia sebenarnya tidak tahan ingin tertawa. Hanya saja ia berusaha diam dan bersikap biasa saja. Altan kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Setelah itu Hasya menyiapkan makanan dan membawanya ke kamar. Karena setelah larut seperti ini, ia tidak mau makan di meja makan. "Aku sudah bilang, aku tidak mau makan." "Sudah, makan saja, jangan rewel." "Sudah bawakan. Jauh tahu kamu ngambil makanan dari bawah tuh." Altan tak banyak bicara, lalu duduk di sebuah kursi dan menikmati makanannya. Sementara Hasya sendiri bergelut dengan kesibukannya, seraya mengerjakan beberapa tugas dari kampus. Diam-diam Altan memperhatikan wanita yang beberapa meter ada di hadapannya. Sudah lebih dari 6 bulan ia hidup dengan wanita itu. Sama sekali ia tidak pernah mengetahui sedikit pun tentang istrinya. Awalnya memang ia tidak pernah sedikit pun ingin tahu. Tapi sikap aneh dan pemberontak istrinya membuat ia sedikit penasaran dengan Altan. "Kenapa lihat-lihat?"
Terpesona, ucap Hasya yang merasa sedang diperhatikan oleh Altan. Merasa ketahuan, Altan pun langsung menundukkan pandangannya dan menghabiskan makanannya. Seumur-umur aku baru melihat wanita gila seperti kamu, ucap Altan. Sama, jawab Hasya begitu saja. Altan segera melihat ke arah istrinya sinis. Kenapa? Nggak terima? Kenyataannya memang begitu. Kamu manusia paling aneh yang pernah aku temui. Aku berpikir bila kecurigaan orang tuamu benar tentang kamu, penyuka sesama jenis. Tapi setelah aku telaah, sama sekali tidak ada bukti yang mengarah ke sana. Mau kamu cari sampai kemanapun, kamu tidak akan menemukan fakta tentang itu. Lalu kenapa? Apa alasannya kamu tidak membuka hati untuk perempuan? Padahal kamu seorang pria yang matang. Secara usia dan juga mapan, tentunya banyak wanita yang ingin sama kamu. Aku hanya tidak tertarik saja. Aneh, jawab Hasya. Dan kemudian ia fokus kembali pada tugas-tugasnya. Setelah Altan selesai menghabiskan makanannya, Hasya pun membereskannya seperti biasa. Hari sudah semakin malam. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Ada dua manusia di kamar ini, tapi seperti tidak ada kehidupan. Mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Tanpa ada obrolan sama sekali, tempat ini seperti sebuah kuburan yang sepi. Hasya menutup laptopnya, kemudian ia beranjak untuk tidur di sofanya, seperti biasa. Sementara Altan masih dengan kesibukan dengan pekerjaan yang sepertinya tidak pernah selesai. Bahkan selama pernikahan mereka, belum pernah sekalipun pergi berdua. Orang tuanya sudah berulang kali menyuruh mereka untuk menyempatkan berlibur. Tapi Altan selalu punya 1000 alasan untuk menolak. Lagi pula Hasya pun belum mau, terlalu melelahkan untuk pergi dengan orang seperti dia. Keesokan harinya, saat mereka sedang sarapan, tiba-tiba saja Altan membuka obrolan. Aku mau pindah dari rumah ini, ucap Altan. Semua yang mendengar ini terkejut. Kenapa tiba-tiba? Tanya ayahnya. Pindah kemana sih? Rumah ini besar. Masa mau tinggalkan kami? Rumah ini juga tidak akan sempit untuk kalian tinggali dan 10 cucu. Lanjut ibunya. Aku sudah menikah. Aku ingin belajar hidup mandiri. Aku harap mama dan papa mengerti. Kami berjanji akan sering datang ke sini. Lagi pula kan masih di Jakarta. Ya sudah, terserah kamu saja. Papa nggak akan banyak ngatur. Soalnya itu kehidupan kamu, ucap ayahnya. Tapi selama ini papa terlalu banyak mengatur kehidupanku, jawab Altan. Ayahnya hanya diam saja dan melanjutkan aktivitas makannya. Sementara ibunya terlihat sekali sangat tidak setuju dengan keputusan yang akan diambil sang anak. Tapi ia adalah seorang istri yang sangat patuh kepada suaminya. Ia tidak bisa membantah setiap keputusan yang sudah suaminya berikan. Jangan pindah jauh-jauh, biar mama juga bisa ke sana. Iya, Ma. Seperti biasa, mereka kembali dengan kesibukan masing-masing, bahkan membuat Hasya nyaris bosan dan ingin pulang ke rumah orang tuanya. Akhirnya seminggu setelah pembicaraan pagi itu, Altan dan Hasya menempati sebuah rumah baru. Rumah yang tidak sebesar orang tuanya, tapi sangat nyaman di sebuah kompleks perumahan. Rumahnya sangat tenang dengan nuansa yang modern. Ada 2 kamar di sana dan hanya 1 lantai. Di depannya ada taman kecil yang rencananya akan Hasya tumbuhi dengan bunga-bunga. Pertama kali masuk rumah ini, suasananya sangat menenangkan dan tidak bising. Sepertinya ia akan betah berlama-lama di rumah, meski dengan manusia yang menyebalkan. Itu kamarmu, terserah kamu mau melakukan apapun di sana. Sementara itu kamarku, kita punya batas pribadi, jadi jangan ada yang mengganggu satu sama lain. Terserah, aku juga malas masuk ke sana. Hasya masuk ke dalam kamarnya, sebuah ruangan yang tidak terlalu besar, tapi terasa sangat nyaman. Saat kecil ia pernah bermimpi memiliki kamar yang bagus dan nyaman, dan akhirnya Tuhan mewujudkan impiannya di usia ke-26 tahun. Hasya langsung terlelap. Ia merasa badannya sedikit tidak enak dan remuk. Mungkin karena beberapa waktu ini ia banyak menghabiskan waktu di luar. Tepat pukul 4 sore, ia baru keluar dari kamar.
Ia mendapati sudah ada 1 bungkus nasi sudah ada di meja. Ia tak memasak hari ini karena kepalanya sangat pusing. Ketika hendak membuka makanan itu, Hasya melihat ponselnya. Ia menerima sebuah pesan dari kakaknya. "Syah, Bapak masuk rumah sakit siang tadi." Seketika saja, semua pusing hilang. Bahkan perutnya yang lapar pun seketika kenyang. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menelpon kakaknya. "Halo, Assalamualaikum. Gimana keadaan Bapak? Bapak masih di ruang ICU dan tidak sadarkan diri." "Astagfirullah, kamu mau ke sini?" tanya kakaknya. "Iya Mas, aku siap-siap sekarang, aku segera ke sana." "Kamu tenang ya, pokoknya sepanjang jalan jangan sampai panik, harus tenang." "Iya Mas." Panggilan pun ditutup. Bagaimana ia bisa tenang mendengar ayahnya dalam kondisi seperti ini? Sejenak ia simpan ponselnya. Ia menangis teguguh sampai suaranya terdengar ke kamar Altan. Ia tak peduli ini akan menjadi kericuhan, tapi yang pasti hatinya sakit sekali dan ia hanya ingin menangis saja. "Ada apa?" Altan keluar dari kamar. Segera Hasya menyeka air matanya. "Bapakku sakit." "Ya kalau sakit samperin, bukannya nangis, ganggu orang aja." "Maaf," jawab Hasya. Ia kemudian beranjak ke kamar untuk mengambil barang-barangnya. Setelah itu kembali keluar. "Aku ingin pulang dulu, tidak tahu untuk berapa lama aku di sana." "Pergilah, aku harap kamu tidak kembali, biar hidupku tenang." Hasya tidak menanggapi perkataan Altan. Ia tak ingin peduli dalam situasi seperti ini. Ia tahu suaminya itu memang tidak akan pernah peduli untuk hal-hal seperti ini, bahkan ketika ayah mertuanya sakit. Tanpa kata, Hasya melenggang, meninggalkan rumah dengan membawa tas kecil beserta pakaian. Altan hanya melihat dengan sudut matanya, istrinya berlalu. Hasya menunggu ojek online di depan pagar rumah dan sekitar beberapa menit. Kemudian ojek online itu pun datang, segera Hasya pun menaikinya. "Turun," ucap Altan ketika mereka hendak berangkat. "Apaan sih? Aku mau pergi ini. Kita pulang bersama." Seketika, Hasya diam dan turun dari motor itu. Altan kembali masuk ke dalam dan bersiap. "Bang, saya minta maaf ya, ini ongkosnya." "Nggak apa-apa Mbak." Tukang ojek itu pun berlalu. Sementara tak berapa lama setelahnya, Altan keluar dan ia pun masuk ke dalam mobilnya. Tanpa kata ia menunggu Hasya masuk juga. Setelahnya mereka pun berangkat meninggalkan rumah. Memang kebetulan hari ini adalah libur panjang dengan tanggal merah di hari Jumat. Setidaknya Altan memiliki sedikit waktu untuk mengantar ke sana. "Terima kasih sudah mau mengantar Mas," ucap Hasya di tengah perjalanan mereka. "Kamu nggak perlu GR," jawab Altan ketus. "Aku hanya mengatakan terima kasih." Hasya diam saja dan tidak ingin menanggapi itu. Pikirannya terus-menerus bercabang ke bapaknya. Selama ini bapaknya memang sering sakit, tapi tidak pernah sampai separah ini ke ruangan ICU. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya mereka pun tiba di rumah sakit. Dan kakaknya dan Baskara sudah ada di sana. Entah Baskara tahu dari mana tentang sakit mantan calon mertuanya. Memang sebelum mereka berpisah, Baskara dan kakak Hasya memiliki hubungan yang sangat baik, tapi setelah kejadian itu semuanya menjauh. "Bagaimana kondisi Bapak, Mas?" "Doakan saja, semoga bisa segera beralih." Sementara Altan justru terkejut ketika melihat Baskara ada di sini. Ia memang tidak pernah bertanya dari mana asal karyawannya itu. Hasya duduk di depan sebuah ruangan itu. Ia nampak tidak tenang dan diam-diam menangis. "Kau ngapain ada di sini?" tanya Altan pada Baskara. "Saya memang orang sini, Pak. Kebetulan kakak Hasya adalah teman main saya sejak kecil," jawab Baskara. "Dunia sempit sekali," jawab Altan tidak percaya. "Mereka di sini sampai malam. Akhirnya Bapak sudah mulai stabil dan bisa dipindahkan." Setelah itu, Hasya pun pamit sebentar untuk mengantar suaminya beristirahat. "Tidak apa-apa, aku di sini saja," jawab Altan. "Pulang saja, Nak Altan pasti lelah sudah mengantar Hasya jauh ke sini." Akhirnya Altan pun mau diajak pulang. Jarak dari rumah sakit ke rumah Hasya sekitar 15 menit. Dan akhirnya mereka pun tiba. Rumah Hasya sudah berubah dan tidak lagi reot. Kali ini berdiri kokoh, luas dan nyaman. Uang mahar yang Hasya terima diberikannya seluruhnya kepada orang tuanya dan akhirnya dibangunkan rumah ini. Pertimbangan merenovasi rumah adalah agar membuat suami Hasya nyaman ketika berkunjung ke sini.
Aku kembali ke rumah sakit ya, ucap Hasya. Jangan, jawab Altan begitu saja. Kenapa? Aku sendirian di sini. Kenapa? Kamu takut, Mas? Rumahku aman kok. Di sana kan sudah ada ibu dan kakakmu. Sudah, kamu di sini saja. Kamu beneran takut, Mas? Enggak, jawabnya cepat. Altan memang benar-benar takut bila harus di rumah sendirian. Rumah yang asing lebih tepatnya, karena di samping rumah Hasya pun dikelilingi oleh kebun dengan suara binatang malam. Ya sudah, aku ke rumah sakit ya. Ngeyel sekali kamu, jawab Altan kesal. Hasya pun menurut dan bermalam di sini. Ia pun sudah mulai tenang karena bapaknya sudah membaik. Tak lama setelahnya, Hasya sudah terlelap. Sementara Altan sama sekali tidak bisa tidur. Kemudian ia pun menikmati malam dengan bermain HP. Ia beranjak dari tempat tidur. Malam ini, untuk pertama kalinya mereka tidur dalam satu kasur yang sama. Ia beranjak untuk mengambil sesuatu di lemari, tapi ia menemukan sebuah kotak yang membuatnya penasaran. Lalu dibukanya kotak itu dengan perlahan. Ia tentu tidak ingin Hasya terbangun. Ada sepasang cincin emas di sana tersimpan di kotak kecil berwarna merah. Kemudian ada 2 album foto berwarna merah. Altan membukanya. Hal pertama yang ia lihat adalah foto Hasya. Kemudian di lembar berikutnya, foto Hasya dengan seorang pria. Tak lain adalah karyawannya sendiri. Mereka nampak saling menyayangi satu sama lain. Tatapan Baskara sangat penuh rasa cinta. Begitu juga dengan Hasya. Setiap foto selalu ada tanggalnya. Foto pertama sekitar 6 tahun yang lalu. Kemudian Altan melihat ke arah Hasya yang sudah terdengar dengkuran halusnya. Altan menutup kembali kotak itu dan kemudian naik ke atas ranjangnya. Aneh sekali rasanya satu ranjang dengan wanita yang selama ini sangat ia hindari. Tapi ia terpaksa berada di sini dan tidak keluar dari kamar karena suasana malam di luar sangat-sangat mengerikan menurut Altan. Ia mencoba memejamkan mata, tapi kenyataannya ia tidak bisa tidur sampai lewat tengah malam. Sementara Hasya mungkin sudah sampai ke puncak tidurnya. Hasya, bangun! Ia menggertak istrinya sampai Hasya bangun seketika dan terkejut. Ada apa sih? Itu ada suara ketok kaca, jawab Altan sambil mengedarkan pandangan. Masa sih? Hasya membalikkan badannya ke belakang, lalu membuka tirai. Di luar hanya gelap dan suara binatang malam saling bersahutan. Gak ada apa-apa kok, ini sudah malam. Jangan terus berimajinasi. Aku serius, tadi ada suara aneh gitu ah. Sepanjang puluhan tahun aku tinggal di sini, belum pernah ada yang namanya setan. Udahlah, aku capek mau tidur. Hasya kembali berbaring di tempat tidurnya dan menutupi dirinya dengan selimut. Aku lapar, ucap Altan begitu saja. Hasya seketika teringat kalau mereka berdua sama sekali belum memakan apapun sejak sampai ke sini. Kembali Hasya membuka selimut. Kamu membangunkanku karena takut atau lapar? Tanya Hasya. Dua-duanya. Tunggu di sini, aku buatkan makanan dulu, ucap Hasya sambil beranjak turun dari tempat duduknya. Aku ikut. Kamu tunggu di sini saja. Enggak, aku ikut. Badan aja gede, tapi penakut kayak bocah, ucap Hasya sambil berbisik. Ngomong apa kamu? Ngomong yang kenceng. Tanpa menghiraukan suaminya, Hasya pun membawa langkah ke dapur dengan diikuti oleh Altan di belakangnya. Sesampainya di dapur, ternyata tidak ada makanan apapun selain mie instan. Hasya yang lapar pun akhirnya membuat mie 2 porsi, lengkap dengan telur dan sayur. Entah kenapa mie instan malam ini terasa lebih enak dari biasanya. Mungkin karena disantap di tengah sedang lapar-laparnya dan suasana malam yang syahdu juga mencekam. Rumah di sini memangnya masih banyak hutan ya? Iya, selebihnya jauh-jauh. Di sini hanya ada 3 rumah saja yang berdekatan. Kok bisa sih tinggal di tempat seperti ini? Namanya di tanah kelahiran, pasti betah-betah saja. Orang sini kalau ke kota takjub kali ya lihat gedung-gedung tinggi. Ah, biasa saja. Padahal yang diucapkan suaminya memang benar. Pertama kali ia menginjakkan kaki di Jakarta, ia merasa takjub dengan ibu kota negara ini. Impiannya untuk bisa pergi ke tempat itu akhirnya bisa sampai. Mereka menghabiskan masing-masing 1 mangkuk mie, kemudian kembali ke kamarnya. Kalau kamu takut, kamu tidur duluan saja. Aku akan tidur setelah kamu tidur. Altan tak menjawab apapun, tapi ia setuju dengan hal itu. Akhirnya Altan bisa terlelap juga.
Sementara Hasya sama sekali tidak mengantuk. Di tempat lain, di kediaman Kinas, terjadi perang dingin di sana. Sepasang pengantin itu bertengkar dan tidak kunjung usai. Sudahlah, cukup. Ini sudah malam. Malu kalau didengar orang tua kamu. Harus seperti apa sih meredakan emosi kamu? Jawab Baskara. Kamu datang ke sini bukan buat nengok orang tuaku, tapi malah nengok orang tua wanita itu. Gila ya kamu, pantas saja kamu mengajakku pulang. Biasanya susah ku ajak pulang. Terus saja dibahas, gak capek kamu? Aku sudah minta maaf, masih saja kamu gak puas. Pusing menghadapi kamu itu. Kalau kamu gak kayak gini, aku gak akan semarah ini. Kamu benar-benar gila ya. Kinas membaca pesan suaminya kepada kakak Hasya dan mengatakan akan pulang untuk menjenguk. Padahal selama ini ia cukup sulit untuk diajak pulang. Kamu masih cinta sama dia? Ingat, kamu sudah menjadi suami orang. Dia juga sudah menjadi istri orang. Kok nggak mikir sih kamu? Sudahlah, aku lelah menghadapi omong kosong ini. Aku mau tidur. Kalau kamu terus-menerus mengoceh, aku akan pulang ke rumah orang tuaku. Aku butuh tidur tenang. Akhirnya, Kinas terdiam. Tentunya ia tidak ingin suaminya pergi meninggalkan rumah tengah malam seperti ini. Padahal hatinya masih sangat sakit. Ia merasa sama sekali belum memenangkan hati suaminya. Baskara masih belum bisa melupakan Hasya, meski keduanya belum pernah membahas tentang hal ini. Tapi Kinas bisa merasakan itu semua. Suaminya sudah terlelap, sementara dirinya masih terjaga sampai pagi karena merasa hatinya tidak karuan. Bahkan ketika pagi menjelang, matanya sembab karena sepanjang malam menangis. Sementara itu, Altan mengakui bila desa ini memiliki udara yang segar ketika pagi menjelang. Berbeda sekali dengan Jakarta. Pagi Hasya sudah mendapatkan kabar kalau ayahnya jauh lebih membaik. Setidaknya hal ini membuat Hasya tenang. Kamu tidak perlu ke rumah sakit buru-buru, Syah. Layani saja dulu suami kamu, ucap ibunya melalui sambungan telepon. Iya, Bu. Kabarin saja apapun tentang Bapak ya, Bu. Oke, Nak. Panggilan pun ditutup. Hasya membawakan makanan dan gelas teh hangat untuk suaminya yang sedang berada di luar menikmati udara pagi. Burung-burung tampak bersahutan ramai sekali. Udaranya dingin tapi hangat. Tak berapa lama setelah Hasya duduk tepat di samping suaminya, Baskara menghampiri bosnya itu. Selamat pagi, Pak, sapa Baskara. Kampungmu di sini juga, Bas? Iya, ini kampung istri saya. Kampungku ada di sebelah. Oh, begitu. Berarti kamu kenal dengan istri saya, ucap Altan sengaja. Padahal setelah melihat album foto kemarin, ia sudah bisa menyimpulkan apa hubungan mereka di masa lalu. Sementara Hasya hanya diam saja. Iya, kenal, Pak, jawab Baskara sambil melihat ke arah Hasya. Aku masuk dulu ke dalam, jawab Hasya beranjak dari duduknya dan kemudian membawa langkah ke dalam. Ia memang sangat menghindari Baskara. Ia tak ingin bertatap muka lagi karena masih ada sakit dan rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Duduklah, ucap Altan. Selebihnya mereka membahas pekerjaan. Altan memang sangat menyukai kinerja Baskara yang sangat cekatan dan juga setiap pekerjaan dikerjakan dengan baik. Baskara sangat diandalkan sekali oleh Altan. Sejak kapan kenal istri saya? Tanya Altan begitu saja. Sudah sejak kecil, Pak. Kami pernah mengaji bersama. Seberapa dekat kalian? Baskara terdiam sejenak. Biasa saja, tidak terlalu dekat. Hanya kenal begitu saja. Oh, jawab Altan singkat. Terlihat jelas kalau karyawannya itu sedang menutupi sesuatu. Selebihnya, Altan tidak bertanya tentang apapun lagi. Ia memilih berbincang tentang pekerjaan. Ketika waktu menjelang siang, mereka pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi Pak Joko. Setelah dipastikan membaik, maka mereka akan kembali ke Jakarta karena tidak mungkin mereka berlama-lama di sini. Sementara Bu Nadine pun sedang berada di Jakarta bersama orang tuanya. Kondisi Bapak baik. Kalau mau kembali ke Jakarta, silahkan saja. Insya Allah Bapak ini sudah boleh pulang, katanya. Bapak yakin? Tanya Hasya. Iya, Bapak baik-baik saja. Aku boleh di sini dulu nggak? Tanya Hasya kepada suaminya. Jangan, kamu ikut sama suami kamu saja, ucap ayahnya. Bapak di sini ada ibu, kamu di sana harus berbakti sama suami kamu. Altan tidak banyak bicara. Sebenarnya ia tidak masalah kalau memang Hasya harus di sini dulu. Justru itu bagus karena ia sedikit bisa bernafas lega. Tapi akhirnya keduanya pun pamit, meninggalkan rumah sakit dengan pikiran Hasya yang belum sepenuhnya tenang.
Ada satu yang berbeda. Ia melihat banyak sekali tetangga yang datang dan lebih peduli pada ayahnya. Seolah saat ini ayahnya begitu dihargai di tempat ini. Padahal dulu selalu saja banyak yang meremehkan. Ternyata uang memang bisa mengubah manusia. Walaupun sampai saat ini ia merasa dirinya masih sama saja seperti yang dulu. Tidak pernah ada yang berubah. Mereka akhirnya tiba di Jakarta. Tanpa banyak berkata, Altan langsung masuk ke dalam kamar dan beristirahat. Kehidupan berlangsung seperti biasanya. Hari-hari mereka berjalan masing-masing. Altan sama sekali tidak pernah menanyakan kemana istrinya pergi. Begitu juga dengan Hasya. Bukan Hasya tidak ingin, tapi sepertinya hal itu percuma, karena Altan tidak akan menanggapinya. Di rumah ini, Hasya lebih leluasa. Ia yang keseharian membuka jilbab, kini bisa membuka jilbabnya. Di dalam rumah, pagi ini rambutnya terurai panjang dengan baju tidur berbahan satin yang panjangnya sedikit di atas lutut. Hanya saja, ia benar-benar berani terbuka dan bagian atas masih menggunakan luaran. Karena bila tidak dipakai akan terbuka sekali hanya dengan seutas tali. Ia memasak menu kesukaan Altan. Bukan suaminya yang meminta, tapi ia bertanya kepada ibu mertuanya apa saja yang disukai oleh anaknya itu. Kebetulan ia juga suka memasak. Jadi hal ini tidak terlalu bermasalah. Altan keluar dari kamarnya. Saat ia masuk ke dapur, ia sedikit terkejut melihat istrinya dengan pakaian seperti itu. Sejenak ia mematung. Kenapa? Aku bukan hantu, aku manusia. Tidak perlu kaget seperti itu. Kukira kuntilanak, rambutnya panjang banget. Mana ada kuntilanak secantik ini? Altan hanya diam saja. Untuk ukuran gadis desa, Altan mengakui bila Hasya memang memiliki wajah yang cukup manis. Ketika melihatnya pertama kali biasa saja. Semakin dilihat semakin manis, tapi kecantikannya itu hanya secuil dibandingkan gadis kota. Aku hari ini tidak akan kemana-mana. Kalau kamu mau pergi, tolong siapkan makanan terlebih dahulu. Oke, baik. Setelahnya mereka menikmati sarapan bersama. Altan sedikit tidak enak setelah pulang dari kampung istrinya. Kamu sakit, wajahmu pucat. Hanya meriang biasa saja. Nanti aku ambilkan obat. Mau dipijat? Enggak, Altan menolak dengan tegas. Aku tidak akan menggoda kamu. Aku hanya menawarkan diri saja kalau badan kamu sakit. Mending aku pergi tempat pijat daripada harus dipijat sama kamu. Hasya menghentikan sejenak aktivitas makannya, lalu menatap Altan dengan tajam. Sebegitu jijiknya kamu sama aku. Altan diam saja dan melanjutkan mengunyah makanan. Jawab, nada suara Hasya sedikit tinggi. Ia terkadang sangat kesal melihat sikap suaminya yang seperti itu. Menurutmu, jadi ini cara kamu membuatku nggak nyaman dan akhirnya mengikuti semua keinginan kamu. Dasar pemimpin yang egois. Kasihan sekali karyawan kamu punya pemimpin seperti ini. Tidak perlu membawa hal itu. Mereka berbeda, mereka tulus, tidak senang memanfaatkan. Maksudnya, kemarin aku melihat kotak di lemarimu, isinya album foto sama si Baskara. Gila kamu ya, sebegitunya mau balas dendam, seolah mau menunjukkan kalau kamu bisa mendapatkan yang lebih. Perempuan kok nggak ada harga dirinya. Jaga mulut kamu ya. Jantung Hasya berdebar cepat. Batu kali, mau disimpan dimanapun tetap saja batu kali. Kamu nggak perlu berharap bisa jadi berlian yang bersinar. Nggak mungkin hal itu terjadi digosok sampai kiamat pun. Bisa-bisanya memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri kamu sendiri. Sebelumnya, aku nggak tahu kamu atasan Baskara. Yakin? Masa? Alasan klasik. Perempuan itu kalau mau nilai jual, berusaha sendiri, bukan ngincer orang kaya. Kamu berpakaian seperti itu biar apa? Biar aku tergoda? Gak mungkin. Jangan pernah berharap akan ada janinku di rahim kamu. Aku tahu otak busuk kamu. Kamu ingin kita punya anak agar lebih leluasa tentang harta kan? Mata Hasya basah. Kamu sangat keterlaluan. Ia beranjak dari duduknya dan kemudian masuk ke dalam kamar dengan membanting pintu. Kata-kata Altan selalu saja pedas, bahkan kali ini teramat menyakitkan. Hasya tidak mengerti kenapa ia begitu membencinya. Pernikahan ini sakit sekali rasanya. Terkadang ia sendiri ingin menyerah, tapi apalah daya. Hasya pernah gagal dalam percintaan, tapi ia tidak ingin gagal dalam pernikahan.
Sungguh bukan karena kekayaan, karena tempo hari setelah Pak Chandra menawarkan itu, ia tidak berekspektasi tinggi. Bahkan ia pun terkejut ketika akhirnya mereka datang ke rumah. Hasya lagi apa? Ia sedang menangis menerima sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. Maaf, siapa? Ini Arum, teman sekolah kamu dulu. Duh, sombong sekali, nomornya nggak disimpan. Maaf, aku nggak tahu nomor kamu, Rom. Kamu ikut reuni kan? Baskara ikut loh. Aku nggak bisa pulang kampung karena kemarin baru pulang. Sekarang sudah di Jakarta lagi. Ya, sayang sekali. Baru banget kemarin ada berita heboh tentang kamu. Kacau banget, mereka bergosip. Kamu harus ikut reuni deh untuk meluruskan. Gosip apa memangnya? Ah, kacau lah pokoknya. Aku harap kamu bisa datang buat meluruskan. Kalau diceritakan terlalu panjang. Hasya menghela nafas panjang. Entah apa yang mereka gosipkan tentang dirinya. Saat sekolah, Arum adalah salah satu orang yang tidak terlalu dekat dengannya. Ia memang tidak punya banyak teman karena miskin. Sementara satu temannya yang sampai saat ini masih dekat dan berkomunikasi adalah Hanum. Ia sama-sama di Jakarta, tapi belum sempat bertemu karena kesibukan. Hanya saja, Hasya terkenal pintar di sekolah dulu, sehingga terkadang dimanfaatkan oleh orang lain. Yang paling baik kala itu hanya Hanum dan Baskara. Hasya tidak membalas pesan terakhir Arum. Ia kemudian menelpon sahabatnya. Halo, kenapa Syah? Tumben telepon. Kamu lagi sibuk, Nom? Lagi pengen nelpon aja. Lagi santai, baru selesai meeting, jawab Hanum. Sahabatku keren banget, sekarang kerjaannya meeting. Hanum tertawa, tapi sampai saat ini gak laku-laku. Ah, itu gampang, kamu cantik, Num. Kita ketemu yuk. Kapan? Sekarang bisa. Paling habis zuhur. Aku agak senggang setelah jam itu. Oke, Num, kabarin aku ya. Oke, Hasya. Panggilan pun ditutup. Hasya beranjak dari duduknya karena merasa tenggorokannya kering. Tapi alangkah terkejutnya ia ketika hendak ke dapur dan melihat Baskara ada di sana. Sementara ia memakai pakaian seperti ini, Baskara terdiam dan kadung melihatnya. Segera ia membalikan badan dan kembali ke kamarnya. Sudah sampai mana tadi kita? Altan berusaha mengembalikan suasana. Terlihat jelas bila setelahnya Baskara sangat gugup. Ini Pak, ucap Baskara sambil menunjuk ke laptop dan kembali menjelaskan pekerjaannya. Ia berusaha untuk kembali fokus, walau sebenarnya hatinya tak karu-karuan. Ini untuk pertama kalinya ia melihat Hasya seperti itu. Cantik sekali. Hasya kemudian kembali ke kamarnya dengan perasaan yang tidak menentu, juga merasa bersalah. Ia sama sekali tidak pernah terlihat seperti ini di depan Baskara. Kemudian Hasya bersiap untuk bertemu dengan Hanum. Ia berdandan seperti biasanya, dengan jilbab merah marun yang membuat wajahnya semakin cerah. Aku keluar dulu, Mas. Mau kemana? Kita juga mau keluar bareng saja. Aku pakai taksi saja. Takut nanti malah ribet. Enggak, aku ganti baju dulu. Altan kemudian pergi meninggalkan ruang tamu untuk berganti pakaian. Sementara saat ini hanya tinggal ada Hasya dan Baskara. Keduanya nampak sangat canggung. Baskara bahkan tidak berani membuka. Sekarang padahal banyak yang ingin ia bicarakan. Banyak juga rindu yang ingin ia sampaikan. Sudah berapa lama setelah Alta pun kembali dan sudah berpakaian rapi, mereka pun pergi bersama. Kamu mau ketemu teman siapa? Mendadak sikap Altan sangat baik. Mungkin karena berpura-pura di hadapan Baskara. Entahlah, Hasya tidak peduli. Ia hanya berusaha mengikuti ritme suaminya. Teman sekolahku dulu, dia bekerja di sini. Siapa? Hanum namanya. Baskara tentu sangat mengenal Hanum. Mereka bertiga bersahabat ketika masih sekolah. Bahkan beberapa hari yang lalu Baskara sempat saling berkirim pesan dengan Hanum, tapi tidak menceritakan apapun karena sebenarnya Hanum sangat marah terhadap dirinya setelah Baskara meninggalkan Hasya begitu saja. Aku turunkan di depan saja, Mas. Hasya menunjuk sebuah mall. Kebetulan kita juga akan ke sana, ada meeting. Oh begitu. Mereka berjalan bersama masuk ke dalam. Rupanya Hanum sudah menunggu di sana. Mereka langsung berpelukan melepas rindu. Sementara Altan dan Baskara melakukan meeting tak jauh dari tempat Hasya dan Hanum bertemu. Kamu tambah cantik banget, Syah. Aku terharu, ucap Hanum dengan mata yang berkaca-kaca. Kamu lebay, Num. Aku serius, Syah. Kamu semakin cantik. Pasti suami kamu bikin kamu bahagia ya. Memang sudah lama sekali Hasya tidak menceritakan apapun kepada Hanum, termasuk kondisi rumah tangganya.
Yang seperti ini, suamiku ada di sini, jangan membahas tentang dia. Di mana? Aku ingin ketemu suami tampan kamu secara langsung. Nanti saja aku ceritakan. Setelahnya mereka bercengkrama dengan cerita yang tak kunjung usai. Sementara Altan dan Baskara masih menunggu rekan meeting mereka. Kamu kenal dengan istriku kan? Bagaimana orangnya? Tanya Altan begitu saja kepada Baskara. Dia orang yang baik, tapi cenderung pemalu. Dia juga pintar secara akademis, pribadinya sangat baik dan lucu. Segitunya ya, kami tidak pacaran lama sehingga masih dalam fase saling mengenal. Setiap hari bersamanya pasti akan membuat Pak Altan semakin jatuh cinta. Termasuk kamu. Mendapatkan pertanyaan seperti itu, Baskara diam sejenak. Ia merasa ucapan bosnya itu sangat menohok. Belum sempat Baskara menjawab pertanyaan itu, rekan meeting mereka pun datang. Dan akhirnya mereka pun larut dalam kesibukan bekerja. Sementara Hasya nampak sangat senang bisa bertemu dengan Hanum. Ia melepaskan seluruh rindu pada sahabat paling tulus yang bersama dengannya selama belasan tahun ini. Sampai akhirnya mereka pun harus berpisah karena Hanum ada pekerjaan lain. Keduanya sampai di rumah. Hasya langsung masuk ke dalam kamar dan tidak banyak bicara. Ia masih kesal dengan pembahasan tadi pagi. Semakin hari, ucapan Altan semakin menyakitkan. Bahkan tadi adalah puncaknya. Buka! Altan mengetuk pintu kamar Hasya, tapi istrinya itu tetap diam, tidak menghiraukan panggilan suaminya. Ketukan semakin keras, membuat Hasya semakin kesal. Akhirnya Hasya membukakan pintu. Apa sih? Kamu sengaja tadi keluar pakai pakaian seperti itu di depan mantan kamu? Mau membangkitkan gairah mantan pacar kamu? Ngomong apa sih? Sejak tadi ucapan kamu gak pernah dijaga. Capek juga kalau dilayanin. Aku memang miskin, tapi aku gak semurah itu. Kita ini sudah mau 1 tahun. Kupikirkan akan lebih baik semuanya, tapi ternyata aku malah semakin sakit. Sudah, aku katakan padamu, aku tidak akan membuat pernikahan kita bahagia. Bukan hanya kamu yang tersiksa, tapi aku juga. Lalu, mau kamu apa? Bercerai? Nada suara Hasya mulai meninggi. Tidak ada yang dirugikan, bukan? Kamu masih belum pernah aku sentuh sama sekali. Justru itu yang jadi permasalahan. Aku seorang janda, tapi sama sekali belum pernah kamu sentuh. Apakah aku ini penyakitan? Atau apakah aku menikahi seorang yang tidak normal? Apa yang sudah terjadi pada pernikahan kita itu sejujurnya sangat merusak mentalku. Ya sudah, kalau begitu lepaskan. Sejak awal juga tidak ada yang memaksa kamu untuk bertahan. Apakah Hasya harus menyerah sekarang? Ia enggan bicara lebih dalam lagi. Aku belum selesai bicara, tapi Hasya tidak peduli karena saat ini ia hanya membutuhkan sebuah ketenangan. Malam berlalu begitu saja. Sudah nyaris tengah malam. Hasya keluar kamar karena merasa sangat haus dan lapar. Rupanya di sana ada Altan sedang tertidur pulas dengan pakaian sore tadi. Sepertinya ia ketiduran. HP yang berada di tangannya dengan keadaan menyala. Entah apa yang menggerakkan hatinya. Seketika ia ingin melihat isi ponsel Altan. Ia tahu ini tidak boleh, tapi entah kenapa ia begitu penasaran. Hasya membuka pesan. Tidak ada sesuatu yang aneh di sana. Tapi ketika membuka sebuah media sosial suaminya, ada satu nama yang terus ada dalam pencarian. Putri Rengganis. Entah siapa nama itu. Kenapa Altan sepertinya sangat ingin mengetahui tentang hal itu. Ngapain? Tanya Altan begitu saja. Seketika Hasya tersentak kaget. Ini HP-mu tadi nyaris jatuh. Hasya mengembalikannya lagi pada Altan, sementara suaminya mengambil dengan paksa. Jangan menyentuh barangku. Altan beranjak dari duduknya dan kemudian pergi ke kamarnya. Sementara Hasya pergi ke dapur, lalu kembali ke kamar. Ia sulit tidur kembali dan akhirnya masih terjaga. Merasa penasaran, ia pun ingin mencari tahu siapa Putri Rengganis. Dibuka media sosialnya. Lalu dicoba, ia cari nama itu. Ia menemukan sebuah akun perempuan dan membukanya. Setelah ditelusuri, sekitar 5 tahun lalu ada foto dengan Altan. Inikah Putri Rengganis yang selama ini suaminya cari? Tapi kemana perginya wanita ini? Bahkan postingan terakhirnya sekitar 3 tahun lalu. Hasya dibuat penasaran akhirnya. Sudah tidur? Sebuah pesan masuk, meski tidak ada namanya. Hasya mengenal siapa nomor itu. Aku mengirimkan pesan sebagai teman.
bukan sebagai karyawan suamimu. Tapi Hasya memilih untuk tidak membalasnya. Jujur saja ia sangat takut hatinya kembali runtuh. Baskara adalah orang yang pernah paling membuatnya bahagia. Terlalu banyak kenangan yang sudah terjalin di antara mereka dan tidak bisa diruntuhkan begitu saja. Setiap melihat wajahnya, tidak bisa dipungkiri bila memori tentang masa lalu kadang terlintas kembali. Syah, andai waktu bisa diulang, andai aku bisa sedikit berontak pada sikap ibuku, mungkin ceritanya tidak akan seperti ini. Hasya hanya membacanya saja. Semua sudah terlambat dan tidak mungkin bisa diulang kembali. Semuanya sudah selesai. Malam ini berlalu dan hari berganti begitu saja. Tiba-tiba hari ini orang tuanya berkata ingin datang dan menginap. Mereka tentunya sibuk merapikan kamar Hasya. Seluruh barang dipindahkan ke kamar Altan. Repot banget kalau sudah begini, ucap Hasya. Hanya sesekali saja, senang sekali ya kamu membuat hidupmu repot sendiri. Sudah, jangan banyak bicara, kerjakan saja. Semuanya selesai, setelahnya orang tuanya pun datang. Hasya menyambut seperti biasa, begitu juga dengan mereka yang melepaskan rindu. Kalian kenapa harus menginap? Di sini rumahnya sempit, ucap Altan. Otomatis Hasya mencubit pinggang suaminya pelan. Masa orang tua sendiri nggak boleh menginap? Ucap ibunya. Boleh kok mah, jawab Hasya. Gimana? Sudah ada tanda-tanda hamil belum? Tanya sang ibu mertua. Mereka berdua langsung diam. Masih sedang diusahakan mah, program saja. Ada teman papa dokter kandungan yang sangat bagus, ucap Chandra. Nanti saja pak, kita sudah ingin menimang cucu loh. Doakan saja mah, pak. Sementara Altan lebih banyak diam. Hari ini mereka berjalan-jalan keluar dan belanja banyak sekali. Begitu sampai ke rumah, sudah malam dan larut. Segera Hasya pamit duluan ke kamar karena ingin membersihkan diri. Ia mencari baju tidur yang sedikit panjang, tapi sama sekali tidak menemukannya. Pada akhirnya ia hanya menggunakan kimono di atas lutut. Altan yang baru masuk ke dalam sama sekali tidak komplain dan melihat ke arah Hasya sekilas, lalu pergi ke kamar mandi. Begitu keluar dari sana, ia bertelanjang dada dengan rambut yang basah. Hasya sempat melihatnya terpaku, kemudian buru-buru menurunkan pandangan. Sebagai wanita normal, terkadang ia sulit menahan diri. Ketika melihat suaminya, ia pun ingin disentuh seperti istri lainnya, tapi ia belum mendapatkan hak itu. Ini bajuku pada kemana sih? Ucap Altan. Sebagian masih di laundry, paling besok diantar. Kamu cari apa? Kaos yang warna coklat. Pakai yang ada aja, gak maunya yang itu. Dasar bocah. Hasya kemudian mendekat dan membantu mencarinya di lemari. Sementara Altan berdiri tepat di belakangnya ketika Hasya berhasil menemukannya dan berbalik badan. Mereka nyaris tidak berjarak kini, keduanya saling bertatapan untuk beberapa saat. Jantung Hasya sangat berdebar ketika mereka sedekat ini. Kemudian diambil baju yang ada di tangan Hasya. Tapi Altan juga menyentuh tangan istrinya yang ternyata sangat halus. Hasya maju selangkah, tapi rupanya Altan tidak mundur. Jarak mereka kini semakin dekat. Jujur saja, Altan bisa menahan gejolak laki-laki dalam dirinya. Ia juga mendekat, dan kini mereka benar-benar tidak berjarak. Lalu tanpa diduga, Altan memagut bibir istrinya dengan sangat mesra dan dalam sekali. Ini adalah ciuman pertama mereka setelah hampir 1 tahun pernikahan. Tapi ketika tangannya bereaksi, hendak membuka kimono yang dipakai Hasya, seketika ia menjauhkan tubuh istrinya dan menggelengkan kepala. Aku tidak bisa, Hasya. Altan mundur 1 langkah. Ia mengambil pakaiannya dan kemudian keluar dari kamar dengan raut wajah yang tidak bisa dijelaskan. Hasya hanya mematung, entah apa yang dipikirkan suaminya, karena ia yakin Altan adalah laki-laki normal, bahkan tidak impoten seperti yang ia sebutkan dulu. Mah, aku mau bertanya. Apa, Syah? Mama kenal dengan orang yang bernama Putri Rengganis. Sejenak ibu mertuanya diam, seperti sedang mengingat-ingat. Sepertinya itu teman kecil Altan. Oh iya, dulu kami punya tetangga, mereka suka bermain bersama. Tapi sudah lama pindah, mereka berpindah-pindah. Terakhir mama dengar ke luar negeri katanya. Kenapa, Syah? Nggak apa-apa, aku hanya pernah dengar saja, jadi agak penasaran. Mama juga baru ingat, kemana ya dia? Sudah lama sekali nggak ketemu. Lucu banget anaknya waktu kecil.
Altan orangnya susah dekat sama orang Syah. Mama dulu sempat berpikir untuk membawanya ke tumbuh kembang anak, tapi tidak berjalan dengan baik. Hasya mendengarkan percakapan itu. Ia mencerna dengan baik ucapan ibu mertuanya, lalu rasa penasaran tentang nama wanita itu semakin menjadi. Sebenarnya, apakah betul mereka hanya teman di masa lalu saja? Entah kenapa ia merasa ada sesuatu yang berat di hati suaminya. Matahari semakin naik ke peraduan. Pagi ini sedikit lebih dingin karena mendung. Tidak terlalu terdengar burung saling bersahutan. Suasana sarapan kali ini tidak terlalu banyak bicara. Setelah selesai sarapan, mertuanya kembali pulang, sementara Altan dan Hasya kembali canggung setelah kejadian semalam. Aku akan pulang sedikit lebih terlambat dari kampus, ucap Hasya pada suaminya. Ya, jawab Altan singkat tanpa melihat wajah istrinya. Sepertinya Altan sudah kembali ke pengaturan awal. Di tempat lain, sebuah prahara kembali datang. Baskara dan istrinya terlibat pertengkaran yang sangat hebat. Kalau begitu aku minta cerai sajalah, susah menikah sama laki-laki seperti kamu, ucap Kinas dengan perasaan yang membara. Sejak awal juga aku tidak mau menikah dengan kamu. Kamu menggunakan cara licik untuk membujuk orang tuaku. Bukan cara licik. Memang dasarnya orang tuamu itu suka uang. Kamu tidak tahu ya? Bahkan sampai saat ini mereka suka minta uang kepadaku. Tapi anaknya tidak pernah berpikir. Kamu terus-menerus menyakitiku. Amarah Baskara sulit sekali diredam. Ia hampir saja menampar istrinya karena ucapan Kinas terlalu menyakitkan. Seharusnya kamu tahu diri, keluarga kamu sudah aku angkat derajatnya, tapi kamu terus-menerus menyakitiku. Kamu pikir aku akan diam saja? Sakit seperti apa yang kamu maksud? Sebagai suami aku sudah berusaha untuk melakukan tugasku sebaik mungkin, tapi semuanya tidak pernah berarti. Sebaik mungkin apanya? Kamu belum bisa melupakan si miskin itu kan? Capek aku harus bersaing dengan dia, gak level. Terserah kamu, susah bicara dengan manusia sombong seperti kamu ini. Capek. Ingat, kalau sampai kita benar-benar berpisah, aku akan melakukan sesuatu yang akan membuat hidup kalian tidak tenang. Jangan pernah bermain-main dengan perasaanku. Kalau tidak, kalian akan tahu akibatnya. Kinas terus mengancam. Sebenarnya ia tidak ingin berpisah dengan suaminya karena Kinas sangat cinta mati kepada Baskara. Ia sudah memendam perasaan sejak lama, bahkan sempat melakukan apapun untuk menghancurkan hubungan Baskara dengan Hasya. Sampai pada akhirnya ia merasa menang, padahal sesungguhnya ia sedang kalah. Sementara Baskara sudah tidak sanggup lagi menjalin rumah tangga dengan Kinas. Ia tidak pernah menemukan kenyamanan di dalam rumah tangganya sendiri. Hampir setiap hari dia habiskan dengan perdebatan. Bahkan Baskara seringkali malas untuk pulang ke rumah. Sementara itu Altan baru saja terbangun ketika mendengar sayup-sayup azan subuh. Seperti biasa, hal pertama yang telah ia lihat adalah ponselnya. Ia mendapatkan sebuah pesan dari Rio di Singapura. Pesan berikut beserta sebuah foto yang membuat Altan seketika wajahnya segar. Kemudian tanpa balas pesan dari Rio, ia segera memesan tiket ke Singapura. Hari ini juga ia akan berangkat dan mencari penerbangan paling cepat. Sementara Hasya terkapar sambil memegang perutnya di dapur. Ia yang hendak membuat sarapan merasa ulu hatinya sakit sekali. Keringat dingin bercucuran. Rasanya Hasya tidak sanggup berdiri. Altan yang baru saja keluar dari kamar terkejut melihat pemandangan ini. Segera ia pun menghampiri istrinya. "Kamu kenapa, Syah?" tanya Altan. "Perutku sakit sekali, tolong ambilkan air hangat." Segera Altan pun mengambil air hangat, lalu meminumkannya kepada Hasya. Ia dipapa untuk duduk di meja, sampai kondisinya lebih membaik. "Kamu jangan kerja ya, Mas, aku takut sendirian. Aku harus pergi sebentar hari ini, tapi aku janji tidak akan lama. Kalau ada apa-apa kabari saja." Mendengar hal itu, Hasya sedih, tapi bagaimanapun ia harus mengerti kondisi suaminya yang memang harus bekerja. Hasya hanya mengangguk saja. Setelah Hasya dipastikan membaik, akhirnya Altan pun berlalu untuk mengejar pesawat sementara Hasya beristirahat di rumah saja. Semakin siang, Hasya merasa kondisinya semakin tidak nyaman. Perutnya semakin sakit. Sejak tadi ia berbaring di sofa, merasakan sakit. Hasya sudah berusaha menghubungi Altan, tapi tak kunjung mendapatkan balasan. Sampai akhirnya terdengar suara pintu diketuk. Dengan tertatih, Hasya membukanya. Di sana ternyata Baskara yang hendak memberikan dokumen. Karena Altan belum ada kabar,
Tapi akhirnya Hasya terjatuh pingsan. Baskara terkejut dan langsung membawanya ke rumah sakit. Sementara Altan pergi ke Singapura untuk menemui Putri Rengganis yang sudah bertahun-tahun tidak ia temui. Rio menemukannya di Singapura, sehingga Altan memutuskan hari itu juga untuk datang. Ia merasa lega karena bisa bertemu di sana. Mereka kini sedang bicara berdua, sesuatu yang mereka anggap penting.